Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih selalu hadir di channelnya Lucia Sutrisno yang bacain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Oke, so untuk Capricorn, ini adalah bacaan untuk bulan Juni. Apa yang menjadi pesan untuk kalian bisa resonate, bisa tidak tentu saja karena banyak yang terbaca energinya di sini. Oke, Capricorn. Apa pesannya? I need some more. Thank you. Yes. Oke. Banyak, nggak apa-apa lah ya. Nanti dibacakan sekarang yang ini dulu. Sebentar ya. Thank you. I need some more. I need some more. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I need some more. This is for my dear Capricorn. Capricorn, apa message-nya untuk kalian? Ada the moon. The moon. Kebetulan tanggal 26 kemarin itu full moon ya. Full moon juga eclipse ya, ada gerhana juga. Full moonnya di blood, flower blood moon ya. Tiap bulan selalu ada full moon dengan nama beda-beda ya. Bisa berpengaruh bisa tidak kepada kalian, tapi biasanya Capricorn nggak terlalu ngaruh ya kalau untuk fenomena alam yang satu ini, full moon gitu. Oke, kita baca aja. Powerful intuitive epiphanic. No, powerful intuitive epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of situation. Oke. Untuk kalian yang berzodiak Capricorn, Juni adalah masa-masa di mana kalian masih mengalami beberapa hal yang membuat kalian agak kurang nyaman, kemudian moodnya juga tidak terlalu enak gitu, dan banyak hal yang kalian alami itu membuat kalian ngerasa kok belum selesai sih gitu. Karena yang dari kemarin-kemarin itu masih terimbas atau masih kalian rasakan di bulan Juni. Jadi belum pergi sepenuhnya atau belum berakhir sepenuhnya di bulan Juni. Tapi bilangnya tadi kan jangan khawatir, don't worry gitu, jangan khawatir. Dan kenapa begitu? Karena the moon itu biasanya memang sesuatu yang chaos, sesuatu yang agak berantakan, tapi sementara, bukan seterusnya. Sama juga dengan full moon, itu kan nggak setiap hari ada full moon gitu. Paling saat itu doang, habis itu udah berlalu. Semua itu nggak menetap, semua itu pasti berlalu gitu ya. Ada seven of spring dan ini adalah energi api. Oke, kalau kalian tanah ya elemennya Capricorn. Be assertive, don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Untuk Capricorn, kalau kalian percaya tentang sesuatu hal dan itu memang bagus dan itu memang kalian banget gitu, nggak usah dengerin kata orang. Ya sudah, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kemudian kalian juga perlu memikirkan bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara logis. Jadi kalian ikuti aja intuisi kalian. Dan apapun yang kalian kerjakan itu memang benar-benar dari hati kalian. Bukan karena ada pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Tetaplah percaya bahwa memang ya udah kalian seperti itu gitu. Kalau orang bilang kok kamu begini, kok kamu begitu, tapi menurut kalian nggak seperti itu, ya udah tetap aja menguatkan diri kalian, memberanikan diri kalian untuk menjadi diri kalian sendiri. Nggak perlu
dengar ocehan orang lain. Karena memang di bulan Juni itu yang terjadi. Banyak hal yang menimpa hidup kalian dari kemarin-kemarin, bahkan sampai di bulan Juni, dan semua orang bilang begini, karena kamu begitu, gitu. Padahal itu terjadi karena memang harus terjadi, jalannya seperti itu. Jatuh bangun itu kan bukan hal yang bukan hal yang sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi gitu. Pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan kebetulan ini menimpa kalian, bukan kebetulan ya, dan memang pada saat itu menimpa kalian, ya udah gitu. Terus kalian nggak bisa menyalahkan diri kalian sepenuhnya. Orang lain juga nggak bisa menyalahkan diri kalian sepenuhnya, karena apa yang mau disalahkan dari sebuah peristiwa yang memang harus terjadi. Oke. Lanjut dengan The Emperor, dan ini adalah energinya Aries. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. Oke, kalian harus menjadi leader untuk diri kalian sendiri. So, di bulan Juni, ada banyak hal yang membuat kalian harus membuat keputusan sendiri. Dan seperti yang tadi saya bilang di depan, gak usah terlalu mikirin kata orang. Bukan saya bilang kalian tidak mendengarkan saran orang ya. Boleh mendengarkan saran orang, tapi lebih baik intuisi kalian aja yang kalian gunakan, kata hati kalian. Sama ini, kan kalian yang punya peristiwanya gitu, punya hal yang sedang dipikirkan, yang sedang dialami. Orang lain cuma bisa ngomong doang ya. Netizen cuma bisa ngomong doang gitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak berada di situasi yang kalian hadapi gitu. Pun kalau pada saat kalian ngelihat bacaan tarot seperti ini, saya tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kecuali kalian melakukan sesi personal reading, itu beda lagi. Tapi maksud saya pada saat kalian nonton video ini, apapun yang kalian hadapi itu saya tidak tahu secara spesifik kan. Saya hanya tahu kalian menghadapi sesuatu. Dan apapun saran saya, silahkan diambil kalau mau diambil. Kalau memang itu sesuai dengan hal yang sedang kalian hadapi. Kalau enggak, ya enggak usah. Sama juga seperti orang-orang di sekitar kalian yang memberikan masukan-masukan. Kalau memang kalian sudah firm dengan keputusan kalian sendiri, dan itu memang harus kalian lakukan di bulan Juni, membuat keputusan sendiri untuk hidup kalian sendiri. Kenapa? Karena memang kalianlah yang harus bertanggung jawab pada hidup kalian, bukan orang lain. Kalian nggak bisa nyalahin orang lain kalau terjadi sesuatu hal, karena itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Oke, Capricorn, lanjut dengan Unity, penyatuan. Unity tentang apa? Do the right thing for the right reason. Lakukan hal-hal secara benar untuk alasan yang benar, ya. Compare tradition versus new approaches to see which work for you. A spiritually minded community. Compare tradition versus new approaches. Jadi sebagai Capricorn, kalian memang kalau yang elemen tanah memang cenderung orangnya ini ya, konservatif ya, kayak mengikuti tradisi lama atau yang memang sudah kalian pegang sejak lama, yang sudah kalian lakukan sejak lama. Tapi di bulan Juni, apapun yang sedang kalian hadapi itu, dan kalian harus membuat decision sendiri atau kalian harus memutuskan sesuatu hal, memang perlu kalian lihat juga hal-hal baru. Jadi nggak usah terlalu berpatokan pada dari dulu saya melakukan hal ini. Nah, itu kekekahan itu yang kadang-kadang membuat orang lain melihat Capricorn itu orangnya kekeh banget gitu, kayak bener aja gitu. Jangan marah ya, saya juga ada Capricornnya di ascendant saya. Jadi ya sedikit banyak saya seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang kok terlalu konservatif gitu, terlalu berpikiran kayak old fashion gitu ya. Ya memang seperti itu, karena Capricorn tuh pada dasarnya senang melakukan hal-hal yang berbau tradisional, yang berbau-bau kayak memang sudah dilakukan sejak dulu, mungkin diturunkan dari keluarganya seperti itu. Cuma pesannya di sini adalah
dunia berkembang ya, apapun itu berjalan maju. Ya, tidak ada salahnya kalau Capricorn juga mengikuti zaman. Jadi apapun yang ada perkembangan, ada sesuatu yang baru, mau kalian ikuti, ya di-compare aja, di-compare antara yang baru dengan yang tradition, gitu, yang lama, gitu ya. Oke, lanjut dengan, wait. Oke, specific message, sorry, yang ini saya kembalikan dulu. Ada yang harus saya sampaikan. Capricorn yang pernah punya hubungan dengan orang di masa lalu, ya, dia balik. Pesannya itu, dia balik. Terserah kalian mau terima atau tidak. Dan ini tidak resonate buat semua ya. Ada, kalau memang kalian menunggu yang lama untuk kembali, apapun itu, kembali. Oke. Tapi hubungannya bukan cuma secara romantik ya, bukan secara hubungan yang cewek sama cowok gitu, pacaran atau apapun gitu. Ini juga termasuk hubungan yang kayak dulu pernah berteman dekat lama gitu, terus balik gitu. Itu yang terjadi di Capricorn. Oke, lanjut dengan Ten of Autumn, dan ini adalah energi tanah, energinya Capricorn juga. Take step to assure the financial security of your children or other loved one. Making wise is investment or planning for retirement. Honoring family tradition. Tradition lagi kan? Tradisi lagi. Oke, untuk bidang keuangan memang harus di-saving ya di bulan Juni. Agak-agak ada banyak pengeluaran, jadi mulai di-planning apa yang harus dilakukan dan tidak sembarangan mengeluarkan investment gitu pesannya di bulan Juni. Lanjut dengan Nine of Summer, dan ini adalah energi air. Agak komplit ya, yang nggak ada energi udara aja. Oke. Wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. Oke. Nine of Cups. Memang Nine of Cups itu biasanya fulfill sesuatu. Jadi sesuatu terpenuhi apa yang kalian idamkan kemarin-kemarin dan sudah dimanifestasikan, itu bisa terjadi dengan catatan. Dengan catatan ya, kalian berhasil melampaui semua kesulitan yang terjadi dari mulai kemarin sampai bulan Juni, karena itu belum berakhir. Tapi bukan berarti tidak berakhir. Segala sesuatunya pasti berakhir. Ada akhirnya, ada ujungnya, dan nggak perlu cemas dan nggak perlu nunggu kapan berakhirnya. Itu akan berakhir sesuai dengan waktunya. Bukan waktunya manusia tentu saja, tapi waktunya Sang Pencipta. Oke, lanjut dengan Six of Cups atau Six of Selis. Kalian cenderung melihat kehidupan orang lain lebih baik dibandingin kalian. Kalian cenderung membanding-bandingkan, kok saya masih kayak gini sementara yang lain seperti itu. Oke, di bulan Juni Capricorn, tolong dilepaskan perasaan-perasaan seperti itu, karena itu akan memblokir the positive things di dalam diri kalian. Yang bisa merubah itu adalah diri kalian sendiri. Makanya tadi di depan harus nge-lead diri sendiri, the emperor, menjadi leader bagi diri sendiri. Apa yang ada di pikiran kalian itu hanya di pikiran kalian aja. Oke, banyak hal yang kalian pikirkan itu enggak benar. Banyak hal yang kalian bilang kok kayaknya tidak bagus, tapi bukan itu esensinya, dan bukan itu yang harus kalian lihat, yang harus kalian fokuskan. Kalian justru pada saat-saat seperti ini itu harusnya ngaca. Ambil kaca dan ngaca, bilang sama diri sendiri, apa yang harus saya lakukan untuk membuat segalanya menjadi baik. Kalau intuisi kalian bilang, ya mungkin yang kemarin itu ada keputusan yang salah yang kalian ambil, apapun itu ya, karena tadi juga dihubungkan dengan keuangan juga, relationship juga, orang lama juga. Kalau keputusan yang dulu kalian lakukan dan itu kalian merasa itu bukan keputusan yang benar, dan bisa kalian perbaiki pada saat ini, pada saat Juni gitu, pada saat misalnya orangnya kembali atau masalah itu kembali lagi ke kalian, masalah lama atau orang lama, ya sudah, kalau mau diperbaiki, perbaiki. Tapi bukan berarti ngarep. Gini loh,
antara kalian melakukan perbaikan dengan mengharapkan perbaikan itu merubah seluruh hidup kalian, itu dua hal yang berbeda. Lakukan aja. Hasilnya bagaimana? Ya, tidak bisa diharapkan 100% akan merubah segalanya menjadi seperti yang kalian inginkan. Intinya adalah tetap aja berbuat baik, tetap aja berbuat yang positif. Kalau kalian terus memandang bahwa orang lain jauh lebih baik dari kalian, dan kalian gak bisa memperbaiki kehidupan kalian sendiri, lebih baik ngaca apa yang harus dilakukan sama diri kita sendiri. Dibandingin kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Oke, lanjut dengan King of Pentacles. Ini ada kekuatan untuk kalian dalam hal keuangan financial sama aja ya. Keuangan, bisnis, karir yang kayak gitu-gitu ya. Kekuatan untuk kalian untuk memperbaiki apa yang pernah mungkin salah kalian lakukan dalam berinvestasi. Investasi ini juga bukan cuma investasi dalam hal keuangan aja, tapi juga pertemanan dalam hal bisnis ya, link, oke, hubungan dalam hal mungkin bisnis atau kerja atau something like that ya. Kalau memang bukan bisnis ya tentu dengan karir gitu hubungannya. Di bulan Juni ada kekuatan untuk kalian untuk memperbaiki semua itu, untuk kembali lagi ke posisi kalian di mana kalian bisa memegang kendali dan nggak tergantung sama orang lain gitu. Kemudian ada The Empress sih, The Empress pasangannya The Emperor dan ini adalah kartunya si Virgo. Pada saat The Empress dan The Emperor dua-duanya muncul walaupun dalam deck yang berbeda, itu mengindikasi bahwa memang ini adalah hal yang tepat. Juni adalah bulan yang tepat untuk kalian mengembalikan semuanya menjadi seperti semula. Mungkin seperti semula yang kalian tinggalkan dulu, itu kalian tinggalkan karena kalian merasa itu bukan hal yang benar untuk dilakukan atau that's not for me gitu, itu bukan buat saya. Tapi kenyataannya begitu kalian tinggalin, terus kalian ngerasa, bagusan yang dulu nih dibanding sekarang. Ada yang suka ngomong enak zamanku toh gitu. Nah, something like that. Kalian meninggalkan satu masa, satu relasi, satu apapun itu untuk ke satu hal yang kalian anggap lebih baik. Tapi begitu kalian tinggalin, kalian ngerasa yang itu ternyata lebih baik. Nah, di bulan Juni ada kesempatan untuk kembali ke situ. Pada saat itu balik ke kalian dan kalian bisa memperbaiki itu. Kalau kalian mau. Ikuti intuisi kalian aja. Kalau memang kalian ngerasa nggak perlu, ya nggak perlu. Ingat ya, ini general reading. Kadang-kadang ada yang komen menghubungkannya dengan kehidupan pribadi. Terus bilang, apa yang mau diperbaiki mbak? Orang dia orangnya begini, orang dia begitu. Lah, mungkin ini bacaannya bukan buat kalian. Ini bukan personal reading. Manalah saya tahu orangnya toksik atau apa gitu, abusive gitu kan, misalnya ini tentang sebuah relasi. Intinya adalah di bulan Juni apa yang kembali dari masa lalu untuk diperbaiki, kalian bisa memperbaikinya. Tentu saja dengan catatan kalau memang itu baik untuk diperbaiki. Kalau enggak, ya nggak usah, tinggalin aja yang bukan buat kalian. Apa yang dipegang-pegang, oke? Ada Seven of Pentacles, apa yang udah kalian tanam kemarin-kemarin itu bisa diambil di bulan Juni. Kalau kalian menanamnya baik, tentu saja yang kalian ambil juga baik. Sama aja kayak gambarnya. Dia nanam apel, yang dipetik ya apel. Nggak mungkin dia nanam apel yang dipetik jeruk misalnya gitu. Jadi memang apa yang kalian tanam, apa yang kalian keluarkan kepada semesta akan kembali kepada kalian sesuai dengan hal tersebut. Makanya saya selalu bilang tanamlah yang baik-baik, keluarkanlah yang baik-baik. Supaya yang nanti datang ke kalian, kembali kepada kalian yang baik-baik juga. Juni ini masih Mercury retrograde, jadi yang lama-lama balik. Jadi apa yang pernah kalian tanam pada saat dulu, dan kalian ambil hasilnya saat ini, Juni. Gitu. Jadi kalau kalian ngerasa kemarin saya nanamnya jelek, dan kalian tahu apa yang akan terjadi. Makanya
kembalilah selalu baik, kembalilah selalu melakukan hal yang benar, karena bagaimanapun kalian nanti yang akan mengambil hasilnya atau mengalaminya. Oke, lanjut dengan Ace of Wands. Kembalikan apa yang harus memang kalian lakukan. Ya, kekuatan kalian, kepemimpinan kalian kepada diri sendiri, pengambilan keputusan, dan ini kembali lagi ke kalian. Jadi kayak ngebalik lagi kepada kalian yang sekarang, dan itu adalah imbas dari masa lalu. Wow, baru sampai situ udah panjang ya ngomongnya. Semoga kalian gak bosen. Oke. Ten of Wands in reverse. Maaf. Beban yang dulu pernah kalian panggul itu akan berakhir di bulan Juni. Saat kalian sudah siap menaruh beban itu. Oke. Jadi nggak serta-merta bebannya diangkat gitu aja tanpa kesiapan kalian. Karena memang harus siap dulu. Kalau nggak siap, tetap aja nanti kalian akan ngerasa nggak enak, nggak nyaman gitu. Ada Eight of Swords. Ada juga yang meninggalkan sesuatu. Hopefully ini yang ditinggalkan adalah hal-hal yang jelek. Tapi, sorry ya, kalau memang kalian yang ditinggalkan oleh seseorang pada bulan Juni, itu bukan berarti kalian buruk ya. Karena memang harus berakhir aja. Jadi memang segala sesuatunya itu tidak pernah abadi ya. Pasti ada yang berganti. Dan karena ini nggak bicara tentang sebuah komitmen yang solid, jadi bisa aja ditinggalkan gitu. Tapi nggak perlu khawatir soal itu, karena apapun yang sudah ditinggalkan itu akan ada sesuatu yang baru tentu saja. Kemudian ada Knight of Swords. Walaupun kalian ditinggalkan, tapi ada juga yang datang kepada kalian. Ini komplit banget ya bacaannya. Ada juga yang datang kepada kalian, Capricorn. Opportunity, orang. Tadi sih sepertinya cenderungnya adalah orang lama, bukan orang baru. Cenderungnya orang lama. Yap, oke. Ada Ace of Swords-nya terbalik, oke. So, kalaupun hal tersebut membuat kalian nggak pengen lagi kembali ke masa lalu, dan it's okay, karena mungkin kalian nggak cinta lagi sama apapun itu ya, nggak ada hati lagi ke situ, so it's okay. Karena ada indikasi itu sebagian dari kalian nggak mau Mbak Lucy, nggak mau, ini nggak mau, orang lama nggak mau gitu. Nggak apa-apa. Nine of Wands yang terbalik. Tadi kan di depan dibilang bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kalian di The Moon itu tadi ya. Mungkin secara emosional akan mengaduk-aduk juga ini kalian ya, emosi kalian. Dan itu kalian kalau kurang antisipasi nanti bisa nggak enak aja. Jadi kalau kalian ngelihat bacaan ini, antisipasi aja ya, apapun yang terjadi di depan kalian sudah, oh ya udah, ini yang kemarin dilihat di tarot gitu aja. Karena mau menghindar juga nggak bisa. Ada beberapa teman saya suka ngetawain saya sambil bilang gini, lu bisa baca tarot tapi lu nggak tahu apa yang terjadi. Saya selalu ketawa aja, saya nggak pernah menanggapi yang kayak gitu. Karena sebenarnya saya tahu apa yang terjadi, masalahnya saya tidak bisa menghindar. Saya tahu apa yang terjadi tapi tidak bisa menghindar. Ya, karena saya cuma manusia ya. Karena saya hanya manusia dan saya tidak punya kekuatan untuk menghindari takdir saya. So, kalaupun saya mengantisipasi dengan mencoba menghindar dengan berbagai cara, balik lagi ke situ. Tetap aja kejadian gitu. Jadi kayak cuma hindar sementara tapi balik lagi. Destiny itu kayak gitu. Jadi ya sudahlah. Ace of Swords tidak terbalik. So, ini kesempatan kalian di bulan Juni. Kesempatan kalian untuk memulai sesuatu secara sungguh-sungguh, secara benar. Sampai ke depannya nanti akhir tahun itu bisa membuat kalian jauh lebih baik dibanding kemarin di awal tahun sampai pertengahan tahun. Ini saatnya.
So, kalau memang kalian punya satu hal yang belum selesai dari masa lalu sampai sekarang, coba dipikirkan lagi gimana jalan keluar yang terbaik untuk kalian, bukan yang terbaik versi orang lain. Karena gimana pun ini hidup kalian loh. Orang lain tuh nggak tahu menau soal kalian. Even saya yang ngebacain tarot, karena ini juga general reading gitu. Bukan yang spesifik saya kasih tahu ke kalian apa masalahnya gitu. Oke. Saya lanjutkan dengan Good Tarot. Silakan melemparkan pertanyaan apapun itu, nanti apakah bisa dilaksanakan iya atau tidak jawabannya. Thank you. Ada yang kebalik? Nggak ada. Oke, apakah bisa dilakukan? Dua. Saya perlu beberapa lagi. Thank you. This is for my friend. Oke, fine. Tadi saya ragu-ragu tapi sekarang oke, fine. Oke, bisa dilakukan ya, Capricorn. Apapun itu memang butuh kerja keras. Butuh apa ya? Karena bagaimanapun ini keputusannya di tangan kalian sih. Tapi kalau mau ditanya apakah bisa dilakukan, iya bisa dilakukan. So it's okay, lakukan aja, oke? Lakukan aja dan jawabannya adalah iya. Ada King of Fire, itu yang emosional, itu menguras emosi sih emang. Kemudian ada The Empress, ini lagi balik lagi Empress, Emperor datang lagi, keputusan di tangan kalian. Ada Two of Water, komitmen, dibutuhkan komitmen untuk kalian melakukan ini semua. Ada Three of Fire, ada yang harus kalian jalani juga secara apa ya, yang kalian harus jalani itu tuh karena ada masukan-masukan dari orang gitu loh. Ini Three of Fire tuh Three of Sword, masukan dari orang ketiga, not specific orang ketiga adalah orang ketiga beneran gitu, maksudnya orang yang involved dalam kehidupan kalian atau hal-hal itu masuk ke dalam masalah kalian sehingga membuat kalian tuh ragu untuk mengeluarkan pendapat kalian atau juga melakukan keputusan kalian gitu. Ada Ace of Earth dan Six of Earth, tapi sebenarnya keadaannya masih stabil, hanya kurang seimbang aja, sehingga dalam pengambilan keputusan kalian juga kurang confirm sih sama diri sendiri. Ya saya nggak nyalahin juga, karena mungkin ada masukan-masukan dari yang lain gitu yang membuat kalian ngerasa jangan-jangan salah nih, jangan-jangan salah gitu. Oke. Saya akan buka beberapa kartu. Ini Angel's Prayer. Oke. Yang ini message from angel. Yang ini message, itu tadi message from archangel, yang ini message from angel. Thank you. Self healing, apa yang perlu di healing dari kalian, dan nanti terakhir adalah monology oracle card. Sih ini tadi udah disebut di depan, kartunya muncul lagi. Oke. Wow, samaan. Peaceful Warrior dari Archangel Ariel. Thank you Ariel for helping me stand and ground with peace. Peace, kedamaian. Ini yang dibutuhkan, karena memang secara emosional memang agak menguras emosi kalian. So ketenangan yang kalian butuhkan. So please berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing untuk menemukan kedamaian ya. Oke. Anyway, guardian angel atau malaikat pelindung akan menolong kalian untuk mendapatkan kedamaian. Patient sih, patient. Sabar.
Itu yang kalian butuhkan juga. Archangel Jophiel, your dream are blooming more rapidly than you realize. Still they need nurturing and patience. Your dream, mimpi kalian itu bisa jadi kenyataan. Permasalahannya kalau nggak ada kesabaran untuk melalui semua hal yang emosional pada saat ini, ya agak susah ya, Capricorn. Kemudian ada Vanessa, to make your decision, see? To make your decision, untuk membuat keputusan kalian, ask yourself, tanyakan pada diri kalian sendiri. Itu dari depan loh saya ngomong sebelum kartu ini muncul, ya nggak? Bacaan saya memang biasanya nyambung, oke? Which way bring me closer to my divine purpose, which way takes me away from it. Jadi memang keputusan sepenuhnya di tangan kalian ya. Yang mana yang mendekatkan kalian pada takdir kalian yang memang seharusnya untuk kalian. Karena itu tidak bisa dihindari. Oke. Kalian cukup punya keinginan kuat loh untuk satu hal, Capricorn. Tapi masalahnya kalian juga cepet moodnya hilang, terus tinggalin aja gitu, nggak mikirin lagi. Ntar kalau udah sekian lama, terus mikir baru, ya kemarin kenapa ditinggalin ya? Itu jauh lebih baik dari yang sekarang gitu. Itu loh yang sering terjadi gitu. Jadi ya sebelum memutuskan sesuatu, benar, itu harus dari diri kalian sendiri. Karena orang lain nggak tahu jalan hidup kalian, nggak tahu cerita kalian seperti apa. Oke, Capricorn. Lanjut dengan courage. Diperlukan keberanian untuk itu, untuk mengambil keputusan. So, encourage diri kalian. Beri kekuatan pada diri kalian sendiri untuk memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan divine purpose tadi. Atau, ya, divine purpose benar. Ya, divine purpose tuh apa yang memang seharusnya menjadi takdir kalian. Menjadi guna kalian di dunia ini, jati diri kalian yang memang dari sang creator gitu. Kita ini apalah ya kan, segala sesuatunya itu sudah ada yang ngatur gitu, takdir yang harus kita jalani ya Capricorn. Ada yang terakhir, work through your fears. Ini mirip-mirip courage. Oke. Lakukan segala sesuatunya itu dengan kekuatan untuk menembus ketakutan-ketakutan kalian sendiri. Tadi di depan tuh nih, the moon, ini kartu pertama kalian ya, the moon, dan ini adalah kartu terakhir kalian. Ini nyambung bacaannya. Pembukaan dan penutupan sama. Kalau yang ini, the moon bilang letting go of worry and fear. Suruh hus-hus pergi sana ketakutan-ketakutan kalian yang gak perlu itu. Yang ini, work through your fear. Sama kan? Lalui semua itu. Ketakutan-ketakutan itu, suruh pergi aja. Segala pikiran buruk, segala pikiran negatif yang ada di kepala kalian, suruh pergi aja. Mbak Lucy mah gampang ngomongnya. Saya juga punya pikiran kayak gitu. Saya kan juga ada Capricornnya. Apa yang saya lakukan pada saat pikiran itu datang? Saya cuma bilang, enggak, saya enggak mau yang itu. Saya mau yang ini. Ini tujuan saya. Ini sesuatu yang positif. Ini yang benar untuk dilakukan karena ini takdir saya. Enggak yang itu, enggak. Semua pikiran yang masuk, suruh hilang. Terus saya mulai cari kesibukan untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu. Oke, kalau mau diikuti silahkan. Enggak juga itu terserah. Ini adalah hidup kalian, Capricorn. So, segini aja cukup panjang. Kurang panjang ya, ntar bosen. Oke, kita ketemu lagi ya di minggu depan untuk bacaan-bacaan berikutnya. Capricorn gak usah ditunggu. Kapan nanya-nanya mulu, kapan. Aduh, saya capek deh sama Capricorn. Nanya mulu, udah tahu jadwalnya. Capricorn itu setiap hari Jumat, ya udah tunggunya di hari Jumat, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat my dear, Jumat. Oke. Tetaplah bersemangat ya dalam menghadapi kehidupan apapun yang terjadi. Tetap berbahagia, tetap selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye now.